Oke guys, balik lagi di YouTube channelnya Andres Family. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang asuransi prudensial guys. Jadi banyak berita-berita yang lagi rame saat ini tentang prudensial. Saya juga tertarik nih untuk ngebahas ini guys. Kebetulan saya nasabah prudensial. Saya itu ngikut dari tahun 2013. Sekarang 2024 November. Itu udah 10 tahun ya, guys. Saya udah ngikut. Selama saya ikut di prudensial itu bagus banget guys servisnya tuh. Uh, uh, Khususnya untuk maksudnya kayak buat klaim gitu-gitu, terus kita kayak di rumah sakit yang khususnya yang dirujuk ya guys ya. Jadi kalau keluarga kita itu kalau sakit itu selalu di rumah sakit Hermina di wilayah Depok, Jawa Barat. Jadi kebetulan kartu kita itu masih yang model lama. Nah, masih model lama guys, ini guys masih model kerang tuh. Ini kita mau nge-review jujur ya guys. Tuh. Kita mau nge-review jujur tentang asuransi prudensial yang benar-benar saya alami, saya rasain manfaatnya. Ini catat ya guys, saya tidak dibayar oleh prudensial dan saya tidak di-endorse guys. Karena rame aja di luaran sana, kita sih ngeliat dari nasabah-nasabah yang lain ada yang kasihan, mungkin dia berharap lebih atau gimana tentang uang yang akan balik ke dia selama 10 tahun itu. Kalau pendapat saya mungkin dari salesnya pribadi guys, yang mohon maaf yang kurang kali ya untuk penjelasan ke customer seperti apa. Kan ada tuh yang kayak saya pribadi, saya itu ikut asuransi prudensial ini ada apa namanya, yang investasi, terus yang rumah sakit khususnya, ya sama ada ikut paketnya. Jadi satu kartu itu disettingin sama salesnya itu sebentar. Sebentar guys, saya lihat tuh contekannya. Jadi kalau misalnya kita meninggal gitu-gitu guys ya, meninggal itu kita dapat kayak santunan cover, terus kita dapat warisan lah. Nih guys, ada Pro Hospital dan Sugrical Cover Plan C, itu uang pertanggungan santunan 600.000 ditambah Pro Early Stage Crisis Cover, uang pertanggungan santunan 140 juta. Terus asuransi tambahan itu cover benefit 34 mungkin 34 poin kali ya, saya kurang paham nih guys. Uang pertanggungan santunan itu sebesar 140 juta nih guys, contohnya nih guys. Kelihatan nggak ya? Tuh. Kelihatan ya guys. Jadi banyak, kalau saya lihat nih ya, kacamata saya mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi. Mungkin salesnya ini kurang paham dengan secara detail tentang apa yang manfaat didapat, terus kalau seandainya ada investasinya itu plus minusnya seperti apa. Nah contohnya kayak saya itu kayak nih, kalau dengar nih, saya juga kurang tahu. Jadi uang kita yang di prudensial ini itu dimasukin ke bursa saham atau apa gitu, jadi kayak ada rate turun naik gitulah. Khususnya pas kemarin covid itu guys, itu nilai uang yang kita invest itu gokil sih guys, turunnya tuh drastis banget. Tapi selepas covid guys, nih uang saya jadi naik 45 juta guys. Nih uang, maksudnya gini, premi yang saya bayar selama 10 tahun, terus saya sudah dapat manfaatnya ya kayak ke rumah sakit, nginep, rawat inap,
lain-lain itu di cover guys. Dan kalau 10 tahun nih misalnya kalian kayak saya nih tahun 10, saya mau bisa ambil nih uang 45 juta ini bisa diambil, udah bisa diambil. Tapi dengan catatan kalau diambil semua, manfaat yang kita dapat asuransi itu hilang, close sudah. Tapi kalau disisain 1 juta lebih, itu kita tetap masih dapat manfaat itu. Terus nah yang kasus ini menarik nih guys. Jadi kasus yang di luar sana yang rame itu, yang ini yang dipekarain nih rata-rata. Nih baru tahun sekian, misalnya baru jam 3 tahun atau 5 tahun mau ngambil duit ya nggak, emang masih kecil guys, nominalnya masih kecil. Apalagi ya kalau kalian main saham sih ya pasti tau lah, nggak ada namanya naik terus. Kalau lagi turun ya turun, kalau lagi naik ya naik. Ini kayak gini nih, saya tuh pas covid kemarin cuma 30-an nih guys. Ini sekarang nih saya cek barusan 45 juta nih tanggal tuh ya, saya biar nggak ada bisa di antara kita tuh, tanggal 25 Januari tuh hari ini 2024. Soalnya seneng aja ngebahasnya. Aduh sorry, banyak yang ini, banyak rame gitu di TikTok, dibilang potensial nipu atau apalah apa itu, uang nggak sesuai ya emang nggak sesuai ya. Mohon maaf ya kalau ngomong kayak gitu, yang salah sih memang dari sales ya, dari awal sih nggak kasih tahu gitu. Mungkin kurang ikut training atau gimana kayak saya nih. Saya tuh bukan mikirin duit 10 tahun akan saya balik. Orang kan mikirnya kita bayar premi selama 10 tahun uang itu balik 100%. Enggak kayak gitu brother. Yang ini pengalaman saya pribadi dan sepengetahuan saya pribadi ya. Tapi kalau ada salah tolong dikoreksi ya, khususnya agent-agent yang nonton video ini gitu. Tapi ya saya mikir nih, saya premi saya itu 1 tahun, sorry, per bulan itu 750.000. Saya hitung pakai kalkulator ya guys ya, dikali 12 bulan itu 9 juta. 9 juta dikali itu berarti sebentar, 10 tahun berarti 90 juta dong ya, kali 10 tahun 90 juta guys ya. 90 juta 90 juta ini saya inget-inget, saya tuh udah 3 kali masuk rumah sakit dirawat. Yang pertama itu disentri, itu habisnya lumayan tuh guys, di atas 15 juta. Terus yang sakit kedua itu saya lupa sakitnya apa, pokoknya dirawat juga habisnya 20 juta ke atas. Terus yang terakhir saya operasi amandel guys, karena saya punya amandel khususnya di info dari istri ya, saya ada sleep amnia apalah gitu. Jadi saya tidur itu nggak napas sekian detik lah gitu. Jadi kalau amandel saya lagi kumat itu parah banget katanya, kata istri ya, karena saya nggak ngerasain, tapi ya istri yang lihat saya tidur kan. Jadi belum berhenti katanya napas gitu. Jadi saya tuh harus dibangunin, dan saya memang selama ini tidur saya bantalnya harus banyak, nggak bisa satu, harus 2 atau 3, khususnya kayak bisa kayak bulu angsa gitu, 3 gitu bantal biar tinggi. Terus kalau saya ngorok itu ngorok gede banget guys gitu. Nah balik lagi, untuk biaya terakhir itu saya habis 24 juta guys, 24 juta. Anggaplah saya hitung deh 2 kali, yang pertama kedua masuk rumah sakit itu 20 juta ditambah yang terakhir saya operasi itu amandel ini 25 juta, jadi total udah 65 juta. 65 juta ya, ditambah nilai investasi uang yang bisa saya ambil investasi dari investasi saya nih tuh 45 juta 95.000 ya, tinggal tambah aja guys. 65 juta tambah 45 juta udah berapa? Lu 110 juta. Ayo. Makanya kalau orang ngerti itu enak. Balik lagi tergantung sales ya. Kebetulan sales agent prudensial ini memang customer saya ya. Saya juga soalnya ada usaha, jadi saya diinfo dari dia zaman waktu itu tahun 2013 itu saya masih merintis usaha guys. Jadi
kita capek-capek cari duit, ya kan, habisnya sedekah ke rumah sakit, ya kan. Nah, karena customer ini dekat sama kita main ya. Dulu jujur sih saya paling malas namanya itu di prospek gitu soal asuransi. Tapi saya dengerin omongannya dia tuh, itu logika semua masuk sih. Oh yaudah deh kita coba. Waktu itu saya udah punya anak satu. Nah itu pahit loh guys. Pertama itu istri saya masuk rumah sakit operasi usus buntu. 2 minggu kemudian anak saya masuk rumah sakit juga dirawat. Itu anak saya tuh umur 3 tahun pada waktu itu ngeluarin duitnya guys, nggak sedikit, gokil itu, lumayan. Kita capek-capek kerja cari duit ya kan, ngebuang duit gitu doang dalam sekejap ya kan. Memang dibilang sekaya-kaya lo nggak punya asuransi lo bakal miskin juga, dan itu saya terapin. Saya ikut asuransi dan semua anak saya asuransiin guys tuh. Nah anak saya ini ada ikut juga, tapi yang udah terbaru sekarang guys, PPH plus lah pokoknya, all cover. Terus ruangnya yang VIP ya, tergantung ya pilihannya kelas, ada bronze A, bronze B, bronze C lah, tetek bengek lah itu. Terus ada wilayah Asia dan lain-lain, itu next ya guys kita obrolin. Ini yang sekarang dulu aja gitu. Nah untuk kartu kerang ini guys, saya sudah di info sama sales Prudent. Kebetulan teman saya yang masukin saya ke Prudent ini udah nggak di Prudent lagi, dia udah pindah ke asuransi lain karena dapat jabatan yang lebih, alhamdulillah ya guys. Jadi dia pindah ke asuransi lain. Saya juga ngobrol juga sama dia bilang, bro lu kartu lu upgrade lah, udah tua lah itu, katanya. Inflasi rumah sakit itu udah gokil sekarang 2024, apalagi pas covid kemarin gokil katanya kan. Itu bener guys, dokter aja itu naik, visit dokter ya, visit dokter, terus kamar ya, terus biaya apa lain lah. Pokoknya selama saya pakai kartu di Prudensial ini, selama saya masuk rumah sakit ini tidak di cover 100% guys. Jadi ada selisihnya yang kamu harus bayar gitu guys. Jadi ada selisih yang kamu bayar. Misalnya contoh kayak kemarin rumah sakit saya itu 20 juta lebih lah, tapi saya cuma membayar 3 juta, hampir 4 juta lah, 39 sekian, pokoknya di atas 35, hampir 4 juta guys. Jadi ya plusnya kalau nggak ada asuransi kalian harus keluarin duit 20 juta ke atas. Tapi kalau kamu ada asuransi ya cuma nambah sedikit lah untuk bayar selisih yang di cover ini. Soalnya saya pribadi itu dulu ini tidak menjelekkan asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah adalah BPJS. Saya jujur sih saya sebel banget dengan BPJS, makanya saya ditawarin temen pakai asuransi swasta dan lebih enak guys, beneran. Ini pengalaman saya guys ya, mungkin ada teman-teman pakai BPJS yang satset ya, saya juga nggak tahu, tapi sepengalaman saya pakai BPJS kecewa pakai banget. Sakit itu di ya Allah, di apa ya, dilayaninnya masya Allah dah. Mungkin kali rumah sakit itu bete juga kali pakai BPJS dulu ya, pas awal-awal ya, bayarannya telat kali apa gimana. Soalnya zaman dulu tuh viral itu bayarannya telat, pemerintah telat bayar buat yang pakai BPJS ini ya, mungkin anggot-anggotan. Dan dokternya aja pakai BPJS itu kalau nggak salah bayarannya kan kecil itu, nggak kayak kita normal pakai asuransi swasta atau kita bayar normal itu bayarannya kecil ya. Dokter sih alhamdulillah profesional, tapi memang prosedur itu sangat sulit, sangat ribet tuh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Contoh, istri saya sakit, itu dioper ke sana, oper ke sini, oper ke sana, oper ke sini. Kita harus ke puskesmas,
terus dari puskesmas minta rujukan ke rumah sakit itu. Habis itu dari rumah sakit itu nunggu lagi. Tahun sendiri kan lagu lama BPJS, mohon maaf bapak kamarnya kosong, kamarnya full, coba kita tunggu atau bapak cari ke rumah sakit lain. Kita harus muter-muter ke rumah sakit lain untuk yang direkomendasiin dari rumah sakit tersebut. Aduh, akhirnya saya sebel. Terus akhirnya ini 2 kali pengalaman ya. Akhirnya alhamdulillah rezeki dapat kamar, obatnya generik guys, obatnya generik itu kagak sembuh pakai obat generik guys. Akhirnya kita bilang, dan apotek itu dibedain guys, yang lu bayar atau lu pakai asuransi swasta sama yang pakai BPJS itu bedain bos. Masya Allah dah. Ini gue bicara dulu ya, bukan yang sekarang ya. Yang sekarang gue nggak tahu karena gue nggak ada ikut lagi apa namanya si BPJS. Jadi gue asuransi swasta aja. Itu dulu dibedain. Akhirnya dok, sus kalau memang ini nggak sembuh lah pakai yang paten aja, nggak apa-apa kita bayar. Dikasih paten sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua ya lagu lama BPJS seperti itulah. Contoh lagi nih, kayak orang tua saya sendiri pribadi, dia mau operasi aja nunggu guys 3 bulan guys. Ada daging lebih di belakang sini tuh nunggu 3 bulan. Coba kalau kalian pakai asuransi swasta langsung masuk, agak pakai nunggu 3 bulan. Lu bayar pakai BPJS kan bayar juga, ya kan? Bayar juga kan, nggak gratis. Tetapi ya gitu doang sih dibedain. Pokoknya cash cost lah soal ini, soal BPJS nyebelin. Ya tapi ini pengalaman saya pribadi ya, yang dulu. Kalau sekarang saya nggak berani ngomong karena saya udah nggak pakai asuransi si BPJS. Jadi saya pakai asuransi Prudent. Kalau saya masih pakai kartu lama, yang masih pertama kali pakai yang kerang. Anak-anak saya udah pakai yang black card. Itu ya udah all cover. Gitu guys. Ya pokoknya sorry ya kalau rada ngawur ngidul ini apa namanya ngobrol kita, tapi ini sharing pribadi, curhat sedikit lah guys gitu. Jadi khususnya buat para perintis nih, bukan pewaris nih kalau saya bilang, buat para perintis, pasangan muda yang baru nikah, syukur-syukur kalau kalian lagi pacaran nih. Nah, lo bikin asuransi guys, asuransi swasta udah paling benar. Terserah mau pakai merek apa aja, yang penting lo punya asuransi swasta. Biar kenapa? Lo masuk rumah sakit, ya kan? Nih apa namanya? Persyaratan si asuransi swasta ya. Jadi asuransi swasta ini dia tidak bisa dipakai rawat jalan, itu nggak di cover, kecuali lu rawat jalan, habis itu lu harus dirawat. Itu duit lu bisa balik lagi 100% guys. Duit yang udah lu keluarin buat rawat jalan, itu bon-bonnya lu kumpulin, habis itu lu ngisi formulir, lu kirim pakai kantor pos. Ya gue bicara Prudent ya, ke Prudent itu paling lama 1 minggu duit lu udah cair. Itu Prudent udah cair, nggak pakai ribet prosedur ya. Lu tinggal minta tanda tangan, minta dari dokter cuma bon pembayaran, terus minta ada form yang harus diisi oleh dokter, keterangannya sakitnya apa, udah kirim, selesai. Ini kita bicara khusus yang sebelumnya rawat jalan ya, dan akhirnya kalian harus rawat inap tuh. Terus sepengetahuan saya lagi, kalau kalian tapi sih khususnya Prudent banyak lah rumah sakit, dia udah yang kerja sama rumah sakit gede. Tapi kalian bisa contoh kayak di daerah, rumah sakit yang tidak yang kerja sama oleh Prudensial, itu di cover juga 100% guys. Tinggal kalian isi formulir Prudensial, minta keterangan dari dokter, dimasukin 1 amplop, terus fotokopi KTP, terus rekening buku tabungan, itu transfer 1 minggu selesai.
cair 100%. Tapi kalau rumah sakit yang tidak rekanan, kalian harus ngeluarin duit dulu di awal 100% buat biaya kalian gitu. Ini saya bicara pengalaman pribadi pakai kartu kerang yang pertama kali ya guys. Nanti saya akan cerita juga yang black card, yang all cover. Itu nanti kita cerita. Kebetulan hari ini kemarin sih anak saya masuk rumah sakit pakai black card, pakai the best. Itu ntar part selanjutnya saya ceritain yang soal black card. Tapi saya bicarain yang saya masih pakai kartu kerang. Dan musibah teman-teman yang saya lihat di sosmed yang ini ya, yang banyak yang demo lah soal Pruden. Saya sih nggak tahu alur ceritanya seperti apa, musibahnya seperti apa, tapi yang beberapa saya dengar ditangkap itu dia sudah jalan dengan dijanjiin uang itu 100% balik ke konsumen. Yang itu mungkin ya, saya pribadi itu kesalahan dari awal dari si salesnya. Ini mohon maaf ya sales ya, agentnya. Seandainya ada kurang paham, ini contoh lagi kayak teman saya masukin ke Pruden. Dia maksudnya udah lumayan lama pada waktu itu dia jadi agent, tapi dia nggak enak sama saya karena saya customer dia, teman baiknya dia bawa langsung atasannya ketemu sama saya, dijelasin. Dan ada beberapa yang dijelasin sama teman saya ini, ada yang kurang dilengkapi lah sama si bosnya inilah, pokoknya seniornya lah ya, apalah bahasanya itu ya, seniornya dia lah. Kan kalau agent itu kan ada kayak rantai gitu ya, atas bawah kiri kanan gitu lah, pokoknya saya juga kurang paham. Itu dijelasin sama bosnya langsung lah, itu seniornya dia. Jadi dijelasin dari awal, dibilang Pak jangan berharap uang Bapak yang kan ada dana investasi ya Pak, jangan berharap 100% itu balik full ke Bapak nanti pas selama jangka panjang 10 tahun gitu. Enggak Pak, karena uang ini kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, tolong dibantu dikoreksi. Karena uang ini ya kayak diinvestasiin ya, mungkin kalau saya orang awam saya bilang kayak masuk di Bursa Efek Jakarta kali ya, dimasukin lah gitulah, pokoknya yang kayak main trading gitu mungkin kali ya, saya juga kurang paham, tolong dikoreksi. Kayak gitu. Jadi info juga nih sales-sales yang nonton nih, edukasi lah calon customer, calon nasabahnya sedetail mungkin. Sekiranya ada yang nggak tahu, ada yang kurang, lebih baik bawa senior kalian lah. Karena kenapa? Ini jangka panjang bos. Kita orang ngikut beginian itu nggak sehari dua hari, nggak sebulan 2 bulan, 10 tahun. Ya memang sih ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi ya kalau buat saya pribadi ya, kesehatan itu sampai mati bos. Kesehatan itu sampai mati, sampai lu mati, sampai lu sakit, apalagi lu kepala keluarga bos. Aduh, itu wajib. Dan kepala keluarga khususnya gua rekomendasiin banget untuk pakai yang sekarang ini, PPH Plus. Itu black card all cover. Nah kalau kalian nonton TV dan kasus kemarin tuh kayak David Ozora tuh, berapa M tuh dia di cover 100% coy. Dan ya sama, ini ada limitnya bro, gue lupa ini limitnya yang masih kerang ini berapa, setahunnya berapa. Kalau sales-sales yang nonton info ini ya, pokoknya intinya ada limit boosternya. Dan misalnya contohnya setahun 1M, ketika dalam 1 tahun 1M lo habis, itu ada namanya limit booster ya. Jadi ada subsidi lah dari situ. Ketika limit booster lo udah dulu pakai, udah habis, nanti tahun berikutnya, masuk tahun berikutnya itu refill lagi tuh 1M. Nah tapi kalau udah 1M lo udah habis, limit boosternya udah habis, itu udah nggak bisa kepake guys. Jadi lu harus bayar pakai uang pribadi gitu. Jadi tahun berikutnya baru ada refillan lagi. Tapi namanya limit booster itu ya itu sih biasanya udah penyakit kritis banget sih guys ya, kayak udah ICU. Kalau penyakit yang nggak terlalu parah banget sih, itu jarang banget namanya limit booster itu udah akan dipakai ya. Makanya saya bilang
sekaya nih, gue balikin lagi, sekelas Raffi Ahmad aja yang tajir bos, dia pakai asuransi. Iyalah, capek-capek lu kerja dari pagi sampai malam, lembur ketemu pagi lagi, habis buat biaya rumah sakit dulu doang. Ih, mana ikhlas. eh? Kalau pakai asuransi enak, full cover. Kalau yang sekarang udah full cover ya. Kalau yang saya ini udah di informa sales yang baru ini, Pak upgrade Pak pakai black card udah full cover. Nah untuk black card pokoknya nanti kita jelasin deh. Ini saya penjelasan sebagai konsumen, sebagai orang awam, sebagai pengalaman pribadi tentang prudensial sih. Top, the best prudensial. Kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya yang masalah-masalah di luar itu saya petik adalah cuma salah dari awal si agentnya itu doang. Dia mungkin ngebilangnya selama 10 tahun Bapak invest misalnya 7 juta atau berapa, tinggal kali 10 tahun itu balik 100%. Feeling saya sih seperti itu, tapi saya nggak tahu. Soalnya yang saya tangkap berita sih seperti itu guys. Gitu, pokoknya pesan saya pribadi khususnya buat maksudnya bukan ABG lah, buat kalian yang akan masuk ke jenjang pernikahan, wajib kalian masuk asuransi swasta. Ya kalau kalian di perusahaan sih memang ada sih ya, asuransi dari perusahaan, tapi kita nggak tahu ya. Saya sih nggak tahu karena saya wira swasta, usaha saya dagang. Saya nggak tahu, saya nggak bisa banyak ngomong soal asuransi dari kantor itu full cover atau gimana saya kurang tahu. Apa dia sistemnya kayak asuransi swasta, saya juga nggak tahu. Makanya kalau saran saya pribadi, kalau kalian pengusaha apapun itu, bukan kantor yang tidak ada dapat asuransi, please kalian pakai asuransi guys. Itu ngebantu banget untuk finansial lo, serius, gue nggak bohong. Makanya kayak anak gue masuk rumah sakit nih sekarang, udah masukin aja rawat aja udah full cover. Terus enaknya black card yang sekarang ini, kita sebagai nunggu dapat sehari 650.000 buat makan. Udah ibaratnya kalian itu di rumah sakit nggak ada ngeluarin duit sepeser pun loh, cuma buat bayar parkir aja gratis di rumah sakit, nggak ada, cuma bawa badan sehat walafiat aja. Pokoknya untuk yang black card nanti kita info ya, ini pengalaman saya pribadi nih guys. Tapi ya yang saya jelasin soal tentang prudensial dan saya pakai kartu masih sekarang ini, oke. Bagus banget buat saya. Pengalaman saya tentang soal klaim nggak ribet, nggak ada masalah, lancar, seminggu selesai, nggak sampai seminggu cair duit kita. Terus di rumah sakit pelayanan oke banget. Orang saya nih satu di terakhir ya guys ya, sebelum saya tutup, ini konyol nih. Saya sebelum waktu itu ke rumah sakit, saya kan BPJS saya masih aktif. Ditanya sama suster, Pak mohon maaf Pak, Bapak bayar pribadi atau asuransi BPJS Pak? Dan saya pada waktu itu saya di IGD udah 2 jam guys, belum dapat kamar. Memang waiting list pada waktu itu, memang kayak lagi musim sakit ya, nunggu kamar. Saya bilang saya nggak mau pakai BPJS, udah pasti dibilang nggak ada kamar. Saya keluarin kartu. setengah jam kemudian dapet. Ya iyalah, nggak munafik, rumah sakit mungkin butuh duit cepet juga ya, pakai asuransi swasta mungkin langsung cair kan. Kalau kita udah pulang seminggu kemudian atau sebulan kemudian gimana juga kita kurang tahu. Oh iya Pak, dibilang baik, ditunggu ya Pak, kita carikan kamarnya. Nah saya ingat nih satu lagi nih guys, ada beberapa rumah sakit yang ini kalau nggak salah dengar cerita di Mayapada masih Siloam deh. Itu ada 2 lantai itu khusus buat yang pemegang atau nasabah prudensial. Itu lantai khusus buat nasabah prudensial. Itu namanya udah gak ribet.
tinggal nunjuk kartu, oh ya prudensial, udah pasti dapat kamar. Ini dengar cerita ya guys ya, dengar cerita. Itu di Mayapada sama Siloam itu dia ada lantai khusus untuk nasabah prudensial gitu. Tapi untuk kalian mau, ya misal kalian mau tertarik lah mau ikut prudensial, terus saya kasih kontak personnya di deskripsi ya. Itu pesan saya guys. Kalau ditanya iuran saya 750.000 guys sebulannya. Kenapa agak mahal pada waktu itu? 2013 750.000 gede loh guys, gede loh, gede banget. 750.000 2013 itu gede banget ya. Saya mikir lah buat nyelamatin aset kita daripada kita sakit jual-jualin kan, sekali-kali kita habis digerogotin sama sakit, jual aset, capek-capek kita kerja jual aset, capek-capek kerja uang tabungan habis buat rumah sakit, kayak gitu guys. Pokoknya prudensial yang saya tahu ya, kalau salah dikoreksi, dia sih teroke lah di Jakarta. Maksudnya ini pengalaman saya karena saya belum pernah sakit di luar Jakarta sih. Saya sakit Jakarta tinggal nunjukin kartu doang, gokil sih, sat sih. Jadi pas kita daftar isi biodata kita, kartu ditahan, tunggu sebentar, dapat kamar, udah selesai. Ya kartu kita jaminannya itu cuma kartu doang, nggak pakai deposit duit-duitan, kagak ada. Selesai pulang nunggu bill, ada selisih. Ini khususnya ya kartu kerang ya, masih ada selisih. Misalnya 24 juta misalnya, kita yang di cover cuma 21 juta, 3 jutanya kita bayar sendiri gitu doang. Udah gitu doang. Makanya saya next mungkin saya mau upgrade atau ini mau saya matiin atau gimana, saya masih bingung nih. Karena di sini enaknya ketika saya meninggal saya ada warisan di sini. Warisannya selain dana investasi ya, ada uang pertanggungan gitu-gitulah pokoknya. Itu digabung 280 juta. Jadi kayak mohon maaf nih, misalnya saya hidup ada utang, jadi istri itu udah nggak usah jual-jual aset, udah dapat dari Pruden aja warisan, bayarin dah tuh utang kita, misalnya seperti itu. Atau uang dari apa namanya, dari warisan dari Pruden ini bisa buat anak bayar sekolah atau istri buka usaha atau apa ya, intinya ada manfaatnya lah. Saya mikir panjang ke depan seperti itu, karena ya kalau istri kita dia kerja juga enak guys. Kalau istri kita ibu rumah tangga, tiba-tiba kita sebagai pencari nafkah, kepala keluarga mati, pusing dia guys. Mau jalan dari mana udah pasti pusing guys. Mau mulai dari mana, kasarnya kalau ibu rumah tangga yang nggak misal nggak bisnis atau apa, dikasih 1 M juga dia mau buka bisnis ya gagal terus pasti. Makanya kita bilang sama istri, udahlah bismillah lah kamu bisa, kita bilang gitu. Kalau aku mati, aku meninggal, ada warisan dari Pruden, ya udah kamu berkembang lah, lanjutin perjuangan buat anak-anak. Kita ngomongnya jauh dikit ya guys ya, agak melenceng sedikit, tapi memang ya itu realita kehidupan. Tapi kalau kalian punya istri yang pekerja juga sih ya slow aja. Tapi kalau yang istri pure ibu rumah tangga dan dia nggak bisa bisnis, ya itulah bekal buat dia. Ya, oke guys, sekian dulu guys. Mungkin ini saya sih bukan sales, bukan apa, tapi ini pengalaman pribadi tentang prudensial. Mungkin video ini bisa dilihat sama teman-teman yang dapat musibah pakai asuransi prudensial. Yang penting balik lagi, dari agent harus benar-benar ngerti. Yang pertama, yang kedua, kalau seandainya nggak yakin untuk penjelasan atau prospek customer, panggillah bos kalian buat ngejelasin. Karena kita pakai ini nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, itu bisa di atas 10 tahun. Itu ini aja saya udah 10 tahun nggak saya matiin, nggak saya ambil dana investasinya, saya simpan aja sampai saya tua. Anggapnya saya mikir ini dana pensiun lah, saya bilang kayak gitu. Semua tergantung persepsi orang ya.
hidup namanya kalau diiming-imingin pasti indah, tapi memang tidak sesuai kenyataan. Oke, gitu aja guys ya. Pokoknya buat teman-teman sales nih, agent prudensial, tolong dibantu penjelasan. Ya kalian membela diri lah, apa gimana terserah kalian. Tapi kalau ada yang kurang, diinfoin, dijelasin di komen saya, biar teman-teman calon nasabah mengerti fasilitas apa aja yang didapat oleh prudensial plus minusnya di prudensial. Itu lebih good. Namanya kita jualan nih, kayak saya jualan, produk saya bagus pak, kekurangannya tapi seperti ini, tapi kita ada solusinya seperti itu, seperti ini gitu. Jadi enak. Mau di compare dari asuransi, saya sebut merek ya, Prudent, AIA, Allianz, misalnya apapun itulah. Jadi customer itu bisa memilih. Customer itu punya duit, banyak pilihan. Tapi kalau kita bisa prospek ya dengan baik, dan kita bisa ngeyakinin customer produk kita bagus, khususnya ini satu lagi nih agent, kalau customer kalian sakit tiba-tiba, nah itu biasanya tuh kerja agent tuh paling dilihat. Lu respect nggak, lu bantu cari rumah sakit nggak. Anggapnya lu rumah sakit, customer lu misalnya di rumah sakit Hermina penuh, dekat Hermina apa misalnya Siloam atau apa, lu harus aware, lu bantu cari, telepon di sana ada kamar kosong, tinggal lu infoin customer lu ke rumah sakit yang kamar kosong, bukan customer yang cari rumah sakit kalau kamar penuh ya. Itu poin lu, plus lu sebagai sales tuh. Karena ketika service lu bagus ke customer, gue yakin teman-temannya ada banyak di belakang, dia bakalan ngerekomendasiin, dah ke dulu aja. Gue sakit ke rumah sakit Hermina penuh, dicari nama dia yang dekat-dekat sini juga ada, kita udah tinggal ya bukan tinggal langsung masuk ya, tinggal isi biodata udah selesai masuk. Masalah kayak jaminan kayak gitu-gitu itu udah diurusin semua sama dia. Nih saya kasih contoh sedikit ya, yang saya pakai prudensial dibantu sama sales. Bentar. Nih guys, saya tutup ya, kelihatan ya? Tuh. Itu pas anak saya harus di info dokter harus dirawat, istri saya nginfoin ke agent langsung satset bantu cari kamar, ngecekin kamar di Hermina itu. Jadi si dokter suruh susternya ngecekin kamar ada kamar kosong apa enggak, si agentnya itu bantu juga ngecekin ada kamar kosong apa enggak. Ketika ada, itu istri cuma ngisi biodata anak, penanggung jawab, udah selesai, udah masuk. Jadi terus istri tinggal ngasih kartu ini doang ke bagian pendaftaran ya kalau nggak salah, udah dapat kamar duduk manis. Yang sibuk itu cuma si sales, si agentnya, buat masalah infoin pembayaran apa gimana itu bukan kita, itu tugasnya si agent. Walaupun kayak saya pribadi, teman saya waktu itu udah nggak jadi agent prudensial, memang sedikit agak lama pas keluar ini, pas kita udah pulang dari rumah sakitnya disuruh tunggu sebentar buat ini ngerekap kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi kalau kita ada merimes dari rekapan itu dikasih ke kita sih. Ya pokoknya seperti itu lah guys. Pokoknya buat si pribadi prudensial the best. Gua nggak di endorse sih, gua kagak dikasih apapun dari prudensial. Ini pengalaman gue pribadi 10 tahun ya. Lihat kan dari 2013 nih, gua kasih lihat lagi guys. Bentar guys. Nih. Gua sama istri tuh 2013 November, 21 November tuh selama 10 tahun tuh gak ada drama prudensial. Dibayar klaim
nggak sampai seminggu cair lagi duit gue. Nih kayak gini nih, anak gue masuk rumah sakit, pas rawat jalan bayar 450.000. Si agennya bilang, "Pak, isi formulir ya Pak, biar dirimesin uang 450.000 itu." Oke. Nah kalau kayak gini enak nih, kita cuma ngisi formulir doang, udah kasih aja ke agent, nggak usah kirim ke kantor agentnya yang ini, yang apa namanya, agentnya yang satset, kita duduk manis doang. Tuh bro, service customer harus utama. Oke, sukses selalu buat para agent. Buat yang dapat musibah soal prudensial, tetap sabar, tapi ya gimana ya bilangnya, nggak mungkin lah uang kalian 100% bakal balik, karena di situ udah ada keterangannya, udah ada undang-undangnya, udah ada pokoknya intinya sebelum kalian itu namanya oke jadi nasabah, itu ada tanda tangan, ada pasal-pasal yang kalian baca. Budayakan baca terlebih dahulu. Oke? Thank you guys. Sampai jumpa lagi di part berikutnya soal Black Card. Thank you.